Berjumpa lagi teman-teman di channel Zarena Official, channel yang akan membagikan tutorial tentang dunia persifutan. Oke, di video kali ini kita akan membahas ikan bawal tawar. Nah, ikan bawal tawar ini sangat banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya apa saja? Yang pertama itu untuk pertumbuhan otak, dan yang kedua meningkatkan penglihatan, dan yang ketiga meningkatkan daya ingat bagi orang-orang yang sudah berumuran 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas kan. Daya pengingatnya atau daya ingatannya kan sudah berkurang nih, karena mungkin banyak urusan, banyak kegiatan dan lain sebagainya. Nah, cocok sekali ini untuk dikonsumsi bagi teman-teman yang daya ingatnya sudah menurun. Nah, ini bisa untuk meningkatkan daya pengingatan atau daya ingat. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, dan yang kedua, ini bisa mencegah serangan jantung, karena semua jenis ikan itu sangat cocok sekali untuk mencegah serangan jantung, karena seafood khususnya ikan-ikan itu banyak mengandung omega 3 dan omega 6-nya. Nah, ini sangat cocok sekali untuk mencegah terjadinya serangan jantung. Jadi begitu ya teman-teman. Ini manfaat-manfaat yang ada yang terkandung di dalam ikan bawal tawar tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke tutorialnya bagaimana proses membersihkan ikan bawal ini yang baik dan benar. Tentunya dengan menggunakan pisau dapur seperti ini, dan juga kita akan membentuk sayatan dengan baik dan benar juga. Sayatan yang baik dan benar itu yang bagaimana? Tentunya sayatan yang baik dan benar itu proses menyayatnya itu biar bisa masuk sempurna, masuk maksimal apabila kita mau membumbui atau memasak ikan bawal tersebut. Nah, karena ikan bawal ini sangat cocok sekali untuk menu bakaran dan menu digoreng. Nah, kalau untuk menu jenis-jenis kuan mau dibikin gulai itu saya kurang merekomendasikan karena ini kurang cocok. Tapi ikan bawal ini juga bisa teman-teman untuk dibikin menu gulai. Jadi intinya untuk selera saja. Sesuaikan dengan selera teman-teman. Oke? Nah, bagaimana cara membersihkannya? Nah, ini masih ada sisiknya sedikit. Ini ikan bawal ini sebenarnya sudah dibersihkan. Ini perutnya sudah dibuang, kotorannya sudah dibuang juga, dan juga insangnya juga sudah dibuang. Nah, bagaimana cara proses membersihkannya? Ini saya proses membersihkan ulang karena tadi saya beli di pasar, saya kurang mantep atau bahasanya itu kurang maksimal lah teman-teman cara membersihkan tukang ikan di pasarnya. Ya maklumlah, kita maklum karena mereka juga banyak pesanan, banyak orderan, banyak yang beli ikan tersebut. Jadi mereka serba cepat, serba kilap cara membersihkannya, karena ini sisiknya ini yang mengkilap ini masih disebut sisik. Nah, bagaimana cara membersihkannya apabila sisik ini masih banyak gitu? Nah, pakai pisau saja, tapi hati-hati ya teman-teman. Nah, begini, pakai pisau, ini darahnya keluar nih, pakai pisau dikerik-kerik begini biar bersihnya maksimal. Nah, ini kan tuh bersihkan pisaunya, kalau bisa ngeriknya berdiri tegak. Untuk ngerik ikan yang sisiknya kecil-kecil, pisaunya berdiri tegak ya teman-teman. Nah, begini. Nah, ini digosok-gosok begini. Kalau sudah maksimal kita balik, kita gosok-gosok lagi. Pegang kepalanya yang kuat dan erat. Biar apa? Biar ikannya tidak lari. Waduh, kayak ikannya masih hidup aja ya. Nah, begini, kerik-kerik begini. Nah, kalau sudah bersih kayak begini, nah bagaimana cara proses menyayatnya? Oke, kita tidur terlentangkan si ikan tersebut. Nah, kalau sudah, kita akan menyayat ikan ini biar
hasilnya maksimal. Jadi bagaimana? Posisi ikan kita tahan begini, si pisau kita taruh agak serong, agak tidur. Terus bagaimana caranya? Nah, caranya jangan maju teman-teman, biar tidak terkena tangan. Kita dari sini, dari leher si pisau tersebut, kita tarik mundur. Nah, kalau sudah kita tidurkan, kita masukkan sampai biar kena tulang ikannya. Nah, kalau sudah kena tulang ikannya jangan ditekan lagi, langsung dicabut pisaunya. Begitu seterusnya, posisi tidur, kita dari belakang kita tarik begini, dari depan kita tarik begini. Nah, sampai kena tulang, berasa kena tulang pisaunya. Ulangin sekali lagi. Oke, nah jadi begini ya teman-teman, kalau sudah cukup, dirasa sudah cukup, 3 sayatan sudah cukup, ikannya baru dibalik. Bagaimana terus menyayatnya lagi? Ulangin lagi seperti yang dicontohkan di awal tadi, begini. Begini seterusnya, tidur pisaunya sampai kena tulang. Tek, kalau sudah kena tulang berhenti. Sekali lagi, tarik, kalau sudah kena tulang berhenti. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman mau membersihkan ininya, sirip-siripnya juga bisa. Tinggal kita pakai pisau yang tajam aja teman-teman. Nah, begini. Tapi hati-hati dalam pemakaian pisaunya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Nah, kenapa tadi saya memberi contoh atau tutorial harus miring pisaunya? Karena nanti sayatannya akan masuk ke dalam nih teman-teman. Tuh, jadinya masuk ke dalam. Tuh, begini kan. Nah, jadi masuk, nanti bumbunya pun juga akan meresap ke dalam begini. Jadi nanti bumbunya pun akan maksimal juga dalam membaluri si ikan tersebut. Nah, caranya biar teman-teman itu tuh langsung bisa mempraktekkan, harus pakai pisau yang tajam. Nah, untuk membersihkan di bagian perutnya, nanti teman-teman tinggal dihadapkan, diarahkan kepalanya ke arah badan teman-teman, pegang begini, langsung nanti digodot begini. Nah, kalau godot di bagian perutnya, kalau mau nyupik di bagian perutnya, harus menggunakan pisau yang ujung dan lancip. Masukkan begini, tarik begini. Nah, tarik mundur sama teorinya juga tarik mundur ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini ikan bawal ini biasanya masih ada yang ketemu bau tanah. Nah, tips dari saya apabila teman-teman menemukan ikannya nanti rasa atau bau tanah, teman-teman bisa menghilangkan. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa menggunakan cucian air beras yang pertama. Kalau istilah Jawanya namanya leri, tapi untuk di daerah-daerah lain saya juga kurang paham. Tapi intinya dicuci pakai cucian air beras yang pertama. Nah, nanti di situ teman-teman kalau sudah dicuci bersih ikannya, dimasukkan saja ke tempat cucian air beras yang pertama. Nanti kita tampung gitu kan cucian air berasnya. Nah, nanti ikannya kita rendam, masukkan ke dalam kulkas, diamkan ya maksimal 1 hari. Jadi teman-teman harus memplanning kalau mau memasak ikan bawal ini biar hasilnya maksimal. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, ada juga yang pengen tidak ribet tapi modal, pakai air garam yang hangat dan dikasih jeruk nipis. Itu juga bisa menghilangkan rasa bau tanah. Tapi kan itu harus ada modal, itu jeruk nipis dan garam. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, ini saya ngasih tutorial yang tidak modal dan membutuhkan proses. Proses tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Hasilnya akan lebih bagus menggunakan cucian air beras yang pertama kali ya, cucian air beras yang pertama kali. Nah, silahkan mempraktekkan di rumah masing-masing dan sampai berjumpa lagi di video Zarina Official selanjutnya. Bye bye.